Rumah yang penuh sesak seringkali terasa melelahkan. Bukan hanya untuk mata, tapi juga untuk pikiran. Banyak barang menumpuk tanpa disadari, hingga akhirnya ruang terasa sempit dan tidak nyaman. Decluttering hadir sebagai langkah sederhana untuk mengembalikan rasa lega itu. Decluttering bukan berarti membuang semua barang, melainkan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang sudah tidak lagi memberi manfaat. Proses ini membantu kita lebih sadar terhadap apa yang kita miliki dan gunakan sehari-hari. Dari sini, perjalanan menuju ruang yang lebih lega dimulai. Awalnya, mungkin terasa berat, karena setiap barang punya cerita. Ada kenangan, ada rasa sayang, dan ada perasaan takut kalau suatu saat akan membutuhkannya lagi. Namun, pelan-pelan kita belajar bahwa tidak semua kenangan harus disimpan dalam bentuk barang. Saat mulai memilah, kita akan menyadari betapa banyak barang yang sebenarnya jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Lemari yang penuh, laci yang sulit ditutup, dan sudut rumah yang berantakan menjadi tanda bahwa sudah waktunya untuk berbenah. Langkah kecil ini bisa memberi dampak besar. Mulailah dari satu area kecil, misalnya meja kerja atau lemari pakaian. Dengan fokus pada satu tempat, proses decluttering terasa lebih ringan dan tidak melelahkan. Setiap barang yang dilepas akan memberi ruang baru, baik secara fisik maupun mental. Seiring berjalannya waktu, ruang yang tadinya penuh sesak mulai terasa lebih lapang. Udara terasa lebih ringan, rumah terlihat lebih rapi, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Hal sederhana ini seringkali membawa rasa tenang yang tidak disangka-sangka. Decluttering juga mengajarkan kita tentang batasan. Kita belajar untuk tidak terus-menerus menambah barang tanpa tujuan yang jelas. Setiap barang yang masuk ke rumah dipikirkan dengan lebih bijak. Ruang yang lega membuat kita lebih mudah fokus. Tidak ada lagi distraksi dari tumpukan barang yang berantakan. Pikiran pun menjadi lebih jernih karena lingkungan sekitar terasa tertata. Selain itu, membersihkan dan merapikan rumah jadi lebih cepat dan mudah. Kita tidak perlu lagi memindahkan banyak barang hanya untuk membersihkan satu sudut. Waktu dan tenaga pun bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Decluttering juga bisa menjadi momen refleksi diri. Kita melihat kebiasaan lama, pola belanja, dan cara kita memperlakukan barang. Dari sini, kita belajar untuk hidup lebih sederhana dan sadar. Tidak ada aturan baku dalam decluttering. Setiap orang punya ritme dan kebutuhan yang berbeda. Yang terpenting adalah kenyamanan dan rasa lega yang dirasakan setelahnya. Perjalanan dari ruang yang penuh sesak menuju ruang yang lega bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang proses, konsistensi, dan keberanian untuk melepaskan. Setiap langkah kecil tetap berarti. Saat rumah terasa lebih lega, kita seringkali merasa lebih betah di dalamnya. Rumah kembali menjadi tempat istirahat yang menenangkan, bukan sumber stres. Inilah salah satu hadiah dari decluttering. Ruang yang sudah terasa lega perlahan mengubah cara kita memandang rumah. Setiap sudut menjadi lebih bermakna karena tidak lagi tertutup oleh tumpukan barang. Kita mulai menikmati rumah apa adanya, tanpa rasa sesak. Kebiasaan baru pun terbentuk setelah decluttering. Kita jadi lebih berhati-hati sebelum membeli sesuatu dan bertanya pada diri sendiri apakah barang itu benar-benar dibutuhkan. Sikap ini membantu menjaga rumah tetap rapi lebih lama. Decluttering juga mengajarkan rasa cukup. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki banyak hal. Justru dengan barang yang lebih sedikit, hidup terasa lebih ringan dan tenang. Ketika rumah lebih tertata, rutinitas sehari-hari berjalan lebih lancar. Mencari barang tidak lagi memakan waktu lama, karena semuanya punya tempat. Hal kecil ini bisa mengurangi stres tanpa disadari. Proses ini juga bisa melibatkan seluruh anggota keluarga. Dengan berbagi peran, decluttering menjadi kegiatan yang menyenangkan dan penuh kebersamaan. Setiap orang belajar bertanggung jawab atas barang miliknya sendiri. Anak-anak pun bisa belajar sejak dini tentang pentingnya merapikan dan memilih. Mereka memahami bahwa tidak semua mainan harus disimpan selamanya. Ini menjadi pelajaran berharga tentang keteraturan dan tanggung jawab. Ruang yang lega memberi kesempatan untuk bernapas lebih dalam. Rumah terasa lebih terang, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk beraktivitas. Suasana ini berdampak positif pada mood sehari-hari. Decluttering tidak harus dilakukan sekaligus. Kita bisa melakukannya secara bertahap sesuai waktu dan energi yang ada. Yang penting adalah konsistensi, bukan kecepatan.
Setiap kali melepas barang yang tidak lagi dibutuhkan, ada rasa lega yang muncul. Seolah kita juga melepaskan beban yang selama ini tersimpan. Perasaan ini membuat proses decluttering terasa lebih bermakna. Rumah yang rapi memudahkan kita menerima tamu tanpa rasa canggung. Tidak perlu panik membereskan secara mendadak. Segalanya sudah tertata dengan baik. Decluttering juga membantu kita lebih menghargai barang yang tersisa. Kita merawatnya dengan lebih baik karena jumlahnya tidak berlebihan. Kualitas menjadi lebih penting daripada kuantitas. Seiring waktu, decluttering menjadi bagian dari gaya hidup. Kita terbiasa mengevaluasi barang secara berkala dan menjaga keseimbangan. Rumah pun tetap terasa lega dari waktu ke waktu. Ruang yang lapang membuka ruang untuk kreativitas. Kita bisa menata ulang, menambahkan sentuhan kecil, atau sekadar menikmati keindahan kesederhanaan. Semua terasa lebih bebas. Dengan lingkungan yang rapi dan lega, pikiran ikut terasa lebih teratur. Kita lebih mudah berpikir jernih dan mengambil keputusan. Dampaknya terasa hingga ke berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, decluttering adalah perjalanan yang terus berjalan. Dari rumah yang penuh sesak menuju ruang yang lega, kita belajar hidup dengan lebih sadar, tenang, dan penuh rasa syukur. Rasa lega yang tercipta dari rumah yang lebih rapi sering kali membawa ketenangan yang bertahan lama. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh kekacauan visual. Setiap kali melangkah ke dalam rumah, ada perasaan damai yang menyambut. Seiring berkurangnya barang, kita jadi lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri. Kita tahu mana yang penting dan mana yang hanya sekadar keinginan sesaat. Kesadaran ini perlahan membentuk pola hidup yang lebih sederhana. Decluttering juga membuat kita lebih menghargai ruang kosong. Ruang yang tadinya dianggap kurang terisi, justru memberi rasa lega. Kekosongan itu menjadi ruang bernapas bagi rumah dan penghuninya. Saat rumah terasa lebih luas, aktivitas kecil pun terasa lebih nyaman. Duduk santai, membaca buku, atau sekadar minum teh menjadi momen yang lebih berkualitas. Tidak ada lagi rasa sumpek yang mengganggu. Proses melepas barang seringkali diikuti dengan rasa haru. Kita mengenang masa lalu, lalu memilih untuk melangkah ke depan. Decluttering menjadi cara lembut untuk berdamai dengan perubahan. Rumah yang tertata membantu kita memulai hari dengan lebih baik. Pagi terasa lebih ringan karena tidak diawali dengan melihat kekacauan. Energi positif pun lebih mudah terkumpul. Dengan barang yang lebih sedikit, kita lebih mudah menjaga kebersihan. Debu tidak lagi menumpuk di balik tumpukan barang. Rumah terasa lebih sehat dan segar. Decluttering juga mengajarkan kesabaran. Kita belajar bahwa perubahan tidak harus instan. Setiap langkah kecil tetap membawa dampak yang berarti. Ketika rumah rapi, kita lebih jarang merasa lelah secara emosional. Lingkungan yang tenang membantu menurunkan beban pikiran. Ini menjadi bentuk perawatan diri yang sering terabaikan. Ruang yang lega memberi kita kendali lebih atas kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi merasa dikendalikan oleh barang. Sebaliknya, kita yang memilih apa yang pantas ada di rumah. Decluttering membantu menciptakan rutinitas yang lebih teratur. Kita tahu di mana meletakkan dan menemukan sesuatu. Keteraturan ini membawa rasa aman dan nyaman. Seiring waktu, kita mulai menikmati kesederhanaan. Tidak ada lagi dorongan untuk terus menambah. Cukup menjadi kata yang menenangkan. Rumah yang tidak berlebihan membuat kita lebih hadir di setiap momen. Kita bisa fokus pada aktivitas dan orang-orang di sekitar. Kehidupan terasa lebih bermakna. Decluttering bukan tentang rumah yang sempurna. Ini tentang rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kita. Kenyamanan menjadi tujuan utama. Pada akhirnya, perjalanan decluttering mengajarkan bahwa ruang yang lega bukan hanya tentang tempat. Ia juga tentang hati dan pikiran yang lebih lapang untuk menjalani hidup. Ketika ruang di rumah semakin tertata, kita mulai merasakan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Kita jadi lebih menghargai waktu dan tidak ingin menghabiskannya hanya untuk mengurus kekacauan. Segalanya terasa lebih efisien dan tertib. Ruang yang lega memberi kesempatan untuk bergerak dengan lebih bebas. Kita tidak lagi harus berhati-hati agar tidak menyenggol barang. Rumah terasa lebih ramah untuk ditinggali. Decluttering juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita dihadapkan pada pertanyaan sederhana tentang apa yang benar-benar kita butuhkan. Jawaban dari pertanyaan itu seringkali membawa kelegaan. Dengan barang yang lebih sedikit, rumah terasa lebih mudah diatur ulang.
Kita bisa menyesuaikan tata letak sesuai kebutuhan tanpa banyak hambatan. Perubahan kecil pun terasa menyenangkan. Ketenangan yang hadir dari rumah yang rapi sering terbawa hingga keluar rumah. Pikiran lebih tenang saat bekerja atau beraktivitas di luar. Rumah menjadi sumber energi, bukan kelelahan. Decluttering mengajarkan kita untuk menghentikan kebiasaan menumpuk. Kita belajar melepaskan rasa takut kekurangan. Kepercayaan pada diri sendiri pun tumbuh. Setiap sudut rumah yang lega memberi rasa puas tersendiri. Kita menyadari bahwa usaha kecil yang konsisten membawa hasil nyata. Proses ini menguatkan rasa percaya diri. Ruang yang bersih dan tertata membantu kita beristirahat lebih nyenyak. Tidur terasa lebih berkualitas karena lingkungan sekitar mendukung ketenangan. Hal sederhana ini berdampak besar bagi kesehatan. Decluttering juga memudahkan kita untuk merawat rumah. Tidak ada lagi rasa berat saat membersihkan. Semua terasa lebih ringan dan terjangkau. Saat rumah terasa nyaman, kita lebih menikmati waktu bersama keluarga. Interaksi terasa lebih hangat tanpa gangguan visual. Rumah kembali menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan. Dengan decluttering, kita belajar menetapkan batas. Tidak semua hal harus kita simpan atau miliki. Batas ini memberi ruang bagi hal-hal yang lebih penting. Perlahan, kita menyadari bahwa ruang kosong bukanlah kekurangan. Justru disitulah kita menemukan keseimbangan. Ruang kosong memberi makna pada ruang yang terisi. Rumah yang lega mencerminkan hidup yang lebih teratur. Ada rasa seimbang antara kebutuhan dan keinginan. Hidup pun terasa lebih terkendali. Decluttering membantu kita hidup lebih sadar di setiap pilihan. Setiap barang yang ada memiliki tujuan dan fungsi. Tidak ada lagi kelebihan yang membebani. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana. Dari ruang yang penuh sesak menuju ruang yang lega, kita menemukan ketenangan yang tumbuh dari kesederhanaan.